Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Perdata. Kali ini kita akan membahas tentang orang dan subjek hukum. Orang sebagai subjek hukum. Subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut dengan orang. Nah, di dalam hukum itu ada dua macam orang. Yang pertama manusia, dan yang kedua adalah badan hukum. Manusia itu adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Jadi subjek hukum yang pertama di dalam hukum itu yang disebut dengan manusia. Manusia ini ya dalam arti yang sebenarnya, konsep biologis, yang diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Kemudian yang kedua ada namanya badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis sebagai gejala hidup bermasyarakat, ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Jadi orang yang kedua menurut konsep hukum ini namanya badan hukum. Jadi dia diciptakan oleh manusia, kemudian dia memiliki hak dan kewajiban juga seperti manusia. Jadi itu subjek hukum menurut hukum perdata. Itu ada dua macam. Yang pertama namanya manusia, kemudian yang kedua adalah badan hukum. Nah, apa perbedaan keduanya? Ya, secara prinsip manusia dan badan hukum itu ada perbedaan, ya. Yang jelas kalau manusia itu ciptaan Tuhan, kemudian mempunyai akal, perasaan, dan kehendak. Kemudian kalau badan hukum itu ciptaan manusia berdasarkan undang-undang, jadi dibuat oleh manusia berdasarkan undang-undang, artinya mendirikannya itu berdasarkan undang-undang, ya. Cara mendirikannya, kemudian apa saja syarat-syaratnya, itu ada di dalam sebuah undang-undang. Kemudian diwakili oleh pengurusnya kalau badan hukum itu. Jadi setiap pengurus itu dia mengataskan nama badan hukum itu sendiri atau mengatasnamakan badan hukum itu sendiri dalam setiap kegiatannya. Kemudian perbedaan kedua, kalau manusia itu jelas memiliki kelamin, dapat kawin, kemudian dapat memiliki keturunan atau beranak. Nah, kalau badan hukum itu tentu saja berbeda dengan manusia. Dia tidak memiliki kelamin, kemudian tidak dapat kawin, kemudian tidak dapat memiliki anak atau tidak dapat beranak. Kemudian manusia itu bisa menjadi ahli waris, ya. Kalau kita sebagai manusia ini tentu bisa menjadi ahli waris. Kalau orang tua meninggal, kita akan menjadi ahli waris dari orang tua kita. Sedangkan badan hukum ini tidak dapat menjadi ahli waris, ya. Jadi itu ada tiga perbedaan antara manusia dengan badan hukum, walaupun sama-sama disebut orang dalam ketentuan ketentuan hukum itu sendiri, ya. Jadi perbedaan pertama, kalau manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan, dan kehendak, sedangkan badan hukum itu ciptaan manusia berdasarkan undang-undang, diwakili oleh pengurusnya. Kemudian manusia itu memiliki kelamin dan dapat kawin, kemudian dapat beranak atau memiliki keturunan, sedangkan badan hukum tidak memiliki kelamin, tidak dapat kawin, dan tidak dapat beranak. Sedangkan manusia itu perbedaan ketiga adalah dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat menjadi ahli waris. Kemudian selanjutnya pengakuan sebagai subjek hukum. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum itu sejak masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup. Ini sesuai dengan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Misalnya dalam hal memperoleh warisan dan hibah, ya. Jadi sejak kita ada di dalam kandungan orang tua kita, maka kita sudah menjadi subjek hukum, ya. Maka kalau ada yang menggugurkan kandungan, maka dia akan terkena hukuman, karena memang yang digugurkan itu juga adalah sebagai subjek hukum, ya. Kedudukan sebagai subjek hukum diakui oleh undang-undang. Pengakuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang dapat mengakibatkan hak perdata manusia sebagai subjek hukum menjadi hilang, ya. Jadi kita sebagai subjek hukum ini tidak bisa dihilangkan dengan sebuah hukuman di dalam ketentuan hukum perdata. Ini ada di pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum
perdata. Nah, negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi kita sebagai negara hukum itu mengakui bahwa manusia ini adalah sebagai subjek hukum, pendukung dan hak dan kewajiban. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu di pasal 27 ayat 1. Nah, sekarang kita lihat dulu badan hukum. Yang pertama, klasifikasi badan hukum. Badan hukum adalah subjek ciptaan manusia, sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian berdasarkan undang-undang diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Menurut ketentuan undang-undang, eksistensi badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Jadi keberadaan sebuah badan hukum di Indonesia ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, badan publik yang sengaja dibentuk pemerintah untuk kepentingan negara seperti lembaga negara, departemen, daerah otonom, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Nah, ini badan hukum yang memang dibentuk oleh pemerintah. Ada departemen atau kementerian, kemudian ada daerah otonom, daerah provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Kemudian badan usaha milik negara, banyak sekali badan usaha milik negara yang ada di Indonesia seperti PT Telkom, PT Pos, kemudian PT Kereta Api Indonesia, bank-bank juga banyak yang milik badan usaha milik negara seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan sebagainya. Kemudian ada badan usaha milik daerah, banyak sekali di daerah-daerah itu juga yang membuat badan usaha. Seperti di Lampung Utara misalnya ada Bank Syariah Kota Bumi, itu adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Kemudian yang B, badan hukum yang diakui oleh pemerintah, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh swasta untuk kepentingan pribadi, pembentuknya seperti PT dan koperasi. Jadi yang kedua itu badan hukum yang diakui oleh pemerintah tapi yang membentuknya adalah swasta. Contohnya adalah PT dan koperasi, perseroan terbatas dan koperasi yang memang bergerak di bidang usaha. Kemudian C, badan hukum yang diperoleh atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan hukum tersebut seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan kemanusiaan. Jadi itu 3 macam badan hukum atau 3 golongan badan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yang dibentuk oleh pemerintah, itu jelas tadi ada kementerian, ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik daerah. Kemudian dibentuk oleh yang diakui oleh pemerintah tapi yang membentuknya adalah swasta, atau orang per orang, misalnya PT, kemudian koperasi. Kemudian ada badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, misalnya yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan kemanusiaan yang memang tujuan pendiriannya adalah untuk kepentingan ideal, artinya tidak untuk memperoleh sebuah keuntungan dalam menjalankan kegiatan yayasan tersebut. Nah, itu kalau ditinjau dari keberadaannya. Kemudian kalau ditinjau dari wewenang diberikan pada badan hukum, maka badan hukum itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, misalnya lembaga-lembaga negara, departemen pemerintah dan daerah otonom. Kemudian ada namanya badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta diberi wewenang menurut hukum perdata. Jadi kalau badan hukum publik ini dia memang pemerintah yang membentuknya tapi diberi kewenangan menurut hukum publik seperti lembaga-lembaga negara, ada DPR, kemudian ada BPK, ada Mahkamah Konstitusi dan segala macam itu.
kemudian ada badan hukum privat, itu dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diwenang menurut hukum perdata. Ya, seperti badan usaha milik negara, ya, kemudian ada PT, ada koperasi tadi, kemudian ada yayasan. Ya. Kemudian badan hukum perdata mempunyai tujuan perdataan yang akan dicapai. Badan hukum perdata diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Badan hukum perdata itu ada 3 jenis. Yang pertama, badan hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba atau profit, seperti PT, perusahaan persero, perusahaan umum, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita membuat sebuah perusahaan, maka tujuannya biasanya adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Ya. Kemudian yang B, badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan masyarakat, yaitu koperasi. Jadi pendirian koperasi itu memang tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Kemudian yang C, badan hukum yang bertujuan ideal, yaitu yayasan. Ya, seperti kita ketahui bahwa yayasan itu biasanya bergerak bidang pendidikan, kemanusiaan yang memang tidak untuk memperoleh keuntungan, ya, tapi untuk memperoleh tujuan-tujuan yang bersifat kemanusiaan dan bersifat pembangunan terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kemudian pada lanjutannya adalah badan hukum itu didirikan atau berdiri berdasarkan undang-undang masing-masing dari badan hukum itu sendiri. Yang pertama, koperasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Jadi kalau kita ingin mendirikan koperasi atau kita ingin mengetahui jenis-jenis koperasi, kemudian bisa bergerak di bidang apa saja itu sebuah koperasi, maka kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian PT atau perseroan terbatas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Jadi kalau kita ingin mendirikan sebuah PT, maka kita bisa melihat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya. Namun ada beberapa pasal yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang lalu. Ya. Itu juga kita bisa jadikan sebuah acuan, ya, bagaimana mendirikan sebuah PT. Misalnya ada keringanan untuk badan usaha milik desa itu didorong untuk menjadi sebuah PT, itu tidak perlu mengikuti persyaratan yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Ya, misalnya harus didirikan oleh lebih dari 1 orang, kemudian harus memiliki modal minimal 50 juta. Tetapi kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak diperlukan, tidak perlu menggunakan akte pendirian dan sebagainya. Ya, itu bisa dilihat di Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2020. Cara-cara mendirikan PT yang untuk perorangan. Kemudian yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Ya, jadi cara mendirikan yayasan seperti apa? Ini juga diatur di dalam Undang-Undang 28 Tahun 2004. Kemudian badan usaha milik negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ya. Namun ada beberapa hal yang sudah diperbarui atau mungkin sudah dicabut berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2020. Nah, itu konsep tentang badan hukum. Kemudian selanjutnya adalah tempat tinggal. Konsep tempat tinggal atau domisili adalah tempat di mana seorang berkediaman atau berkedudukan serta terikat dengan hak dan kewajiban hukum. Ya, jadi sebuah orang, ya, baik itu manusia ataupun badan hukum, itu tentu dia memiliki tempat tinggal atau domisili. Ya. Kalau tempat tinggal manusia itu disebut dengan kediaman, ya, kalau di dalam hukum perdata. Tapi kalau tempat tinggal badan hukum itu disebut kedudukan. Ya. Maka sering kita dengar PT A misalnya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman misalnya. Tapi kalau kita menyebut manusia, itu memiliki kediaman. Ya. Jadi dia berdiam di mana atau berdomisili di mana. Ya. Jadi itu yang membedakan tempat tinggal antara manusia dengan badan hukum. Kalau manusia itu disebut dengan kediaman, tapi kalau badan hukum disebut dengan kedudukan. Nah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal yang disebut rumah sebagai kediamannya. Dalam hal tidak ada kediaman, tempat tinggal yang wajar dianggap sebagai tempat tinggal kediamannya. Ini
Ini di pasal 17 KUH Perdata. Ya. Jadi setiap orang itu dia memiliki tempat tinggal yang disebut dengan rumah sebagai kediamannya. Jadi manusia itu biasanya tinggal di rumah. Tapi kalau dia tidak ada tempat tinggal yang wajar, tidak ada kediaman, namun dia harus biasanya memiliki tempat tinggal yang wajar yang dianggap sebagai tempat kediamannya. Ini diatur dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, tempat tinggal itu dibedakan menjadi 4. Ya, kalau dalam hukum perdata tempat tinggal itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tempat tinggal yuridis, ya, adalah tempat tinggal di mana seorang terdaftar sebagai penduduk sah di suatu desa, kecamatan, kabupaten atau kota atau provinsi dalam wilayah negara tertentu yang dibuktikan dengan KTP yang menyatakan terkait dengan hak dan kewajiban yang sah. Ya. Ini dinamakan tempat tinggal yuridis. Ya, jadi kita memang jelas keberadaannya. Rumahnya di mana, di jalan apa, termasuk dalam kelurahan atau desa apa, kemudian kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa, dan itu sesuai dengan yang tercantum di dalam identitas dirinya atau kartu tanda penduduk atau KTP-nya. Kemudian dia terkait dengan hak dan kewajiban yang sah, ya, seperti misalnya hak untuk membayar pajak, ya, hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, misalnya. Nah, ini kemudian hak untuk dipilih dan memilih. Nah, ini disebut dengan tempat tinggal yuridis. Ya. Jadi maka ketika ada pemilihan umum, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah atau pilkada, biasanya itu berdasarkan domisili orang tersebut, berdasarkan KTP yang ada, baru dia bisa menggunakan hak pilihnya di daerah itu. Karena itu disebut dengan tempat tinggal yuridis. Di dalam hukum juga sama, kalau dia ada pemanggilan dari pengadilan atau dari pihak berwajib, maka dia menggunakan tempat tinggal yuridis, ya, di mana keberadaan KTP-nya berdasarkan alamat KTP yang dia miliki. Kemudian yang B, tempat tinggal sesungguhnya, adalah tempat tinggal di mana seorang biasa berada secara fisik menurut kenyataan yang tidak terikat dengan suatu tanda bukti yang sah karena tidak menetap. Ya. Bisa jadi kita tinggal di tempat lain, kemudian karena tugas misalnya atau karena sekolah, maka dia memilih untuk tempat tinggal sementara di daerah lain, ya. Tapi dia tetap memiliki identitas di tempat yang lama, ya. Misalnya si A, menurut identitasnya dia berada di Rejosari, tapi kenyataannya sehari-hari dia sering berada di Bandar Lampung. Jadi berdasarkan identitas dia adalah orang Kota Bumi, tapi hampir setiap hari dia berada di Bandar Lampung. Bisa jadi karena dia sekolah, atau mungkin karena dia bekerja di Bandar Lampung sehingga dia memilih untuk menyewa rumah atau kos di Bandar Lampung. Tetapi identitasnya tetap menggunakan identitas yang lama, yaitu ada di Kota Bumi. Maka ini disebut dengan tempat tinggal sesungguhnya kalau di dalam hukum. Jadi secara fisik dia ada di Bandar Lampung, tapi secara yuridis itu ada di Kota Bumi karena KTP-nya atau identitasnya masih menggunakan identitas Kota Bumi. Kemudian yang C, ada tempat tinggal pilihan, adalah tempat tinggal yang disetujui atau disepakati pihak-pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak guna memudahkan penyelesaian hak dan kewajiban dalam hukum dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Tempat tinggal pilihan biasanya di kantor pengadilan setempat dan berakhir setelah perjanjian kontrak selesai. Nah, ini biasanya kalau kita membuat sebuah perjanjian atau kontrak, di akhir perjanjian atau kontrak itu akan dijelaskan apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak akan memilih penyelesaiannya dengan menggunakan di tempat pengadilan mana, misalnya pengadilan Kota Bumi, pengadilan Tanjung Karang, atau pengadilan Liwa misalnya, sampai dengan selesai kontrak itu. Ini dinamakan tempat tinggal pilihan. Kemudian tempat tinggal ikutan terjadi karena peristiwa hukum yang menciptakan keadaan status hukum seorang tentukan undang-undang, misalnya perkawinan, kelahiran, dan pengampuan. Ya. Ini biasanya kalau misalnya ada istri ikut suami, maka dia harus menggunakan tempat tinggal ikutan. Ya.
yang sebelumnya misalnya dia beralamat di Kota Bumi karena menikah dengan orang Bandar Lampung, maka dia akan ikut suaminya. Tentu saja tempat tinggalnya akan berpindah. Ini dinamakan tempat tinggal ikutan. Kemudian misalnya ada anak yang terlahir di suatu daerah karena dia mengikuti orang tuanya, karena belum bisa memiliki identitas sendiri atau belum bisa menentukan tempat tinggal sendiri, maka dia harus ikut orang tuanya, maka itu disebut dengan tempat tinggal ikutan. Sama dengan pengampuan, ya, orang di bawah ampuan itu biasanya mengikuti tempat tinggal pengampunya, ya, kalau di dalam hukum. Nah, itu ada 4 konsep tempat tinggal yang ada di dalam hukum, ya. Yang pertama tempat tinggal yuridis, kemudian tempat tinggal sesungguhnya, tempat tinggal pilihan, dan tempat tinggal ikutan. Lalu selanjutnya adalah hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal menentukan hak dan kewajiban orang yang bersangkutan menurut hukum. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul dalam bidang hukum publik dan hukum perdata. Ya, jadi tempat tinggal itu juga menentukan hak dan kewajiban. Ya. Kalau dia tempat tinggal yuridis, tentu dia hak dan kewajibannya terikat di tempat tinggal yuridis itu. Ya. Tapi kalau dia tempat tinggal pilihan, kemudian tempat tinggal ikutan, dan tempat tinggal sesungguhnya, maka biasanya ada hak dan kewajiban tertentu yang memang tidak diikuti di daerah itu. Nah, hak dan kewajiban dalam hukum publik misalnya hak mengikuti pemilu, ya, kewajiban membayar PBB, kewajiban membayar pajak kendaraan. Ya. Nah, ini menjadi hak dan kewajiban dalam hukum publik, dan ini biasanya mengikuti tempat tinggal yuridis. Ya. Kalau kita ingin ikut pemilu, maka biasanya kita terdata di tempat tinggal yang yuridis karena identitas kita berada di situ. Ya. Kewajiban membayar pajak juga sama, PBB, ya. Karena kita alamatnya di Kota Bumi, maka bayar PBB-nya di Kota Bumi kalau objek pajaknya di Kota Bumi. Pajak kendaraan juga sama, ya. Kalau kita memiliki kendaraan di luar daerah kita, misalnya kita tinggal di Kota Bumi kemudian membeli kendaraan yang plat Jakarta atau milik orang Jakarta, maka kita akan membayar pajak di Jakarta karena berdasarkan identitas tempat tinggal yuridis tadi, karena alamat yang ada yang tertera di tanda nomor kendaraan itu adalah tempat tinggal yuridis biasanya. Nah, itu hak dan kewajiban dalam hukum publik. Kemudian ada hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Jika dalam perjanjian tidak tentukan tempat tinggal pembayaran, debitur wajib membayar di tempat tinggal kreditur. Ya. Jadi kalau sebuah perjanjian itu tidak tentukan tempat pembayarannya, maka dia wajib membayar tempat tinggal kreditur. Ya, misalnya orang Kota Bumi mengambil pinjaman bank di Bandar Lampung, kalau di dalam perjanjian itu tidak tentukan bahwa kewajiban untuk membayarnya di mana, maka biasanya secara otomatis dia harus membayar ke bank di Bandar Lampung. Masalah cara membayarkannya itu masalah teknis, ya. Misalnya bisa menggunakan transfer, bisa langsung dibayar ke bank itu, atau langsung ke konter pembayarannya, ya. Cuman tetap dia membayar ke tempat tinggal krediturnya. Debitur wajib membayar wesel atau cek pada pemegangnya kreditur di tempat tinggal atau alamat debitur. Ini berarti kreditur pemegang wesel atau cek harus datang ke kantor debitur bank untuk memperoleh bayaran. Ya. Seperti saya jelaskan tadi, kalau kita ingin mencairkan bank, ya tentu kita harus ke bank tempat keberadaan bank tersebut. Ya. Debitur berhak menerima kredit dari kreditur atau bank di kantor kreditur atau bank. Ya. Jadi kita menerima kreditnya juga dari tempat tinggal bank itu biasanya. Ini adalah hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Kemudian status hukum seseorang juga menentukan tempat tinggalnya sehingga akan menentukan pula hak dan kewajibannya menurut hukum. Status hukum seorang dibuktikan dengan KTP yang sah sebagai penduduk desa atau kelurahan tempat tinggalnya. Ya, ini tentu saja adalah tempat tinggal yuridis tadi, karena kalau tempat tinggal yuridis itu ya berdasarkan identitas yang berlaku, identitas yang dimiliki, ya. Sehingga status hukumnya juga dibuktikan dengan KTP yang sah sebagai penduduk desa atau kelurahan tempat tinggalnya tadi. Kemudian arti penting sebuah tempat tinggal, ya.
Arti penting tempat tinggal bagi manusia atau badan hukum adalah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum, dan berurusan dengan pengadilan. Ya, ini sangat penting keberadaan seorang itu, karena dalam urusan pengadilan misalnya pemanggilan, ya, pemanggilan status kita sebagai apa itu biasanya menggunakan identitas atau tempat tinggal yuridis biasanya. Ya, berdasarkan KTP yang ada, maka kita akan dipanggil di tempat di mana KTP itu berada, ya, atau tercantum di mana alamat kita di dalam KTP tersebut. Maka pengadilan akan melayangkan surat atau pemanggilan kepada kita berdasarkan alamat yang tertera di dalam identitas atau KTP kita itu. Kemudian yang D, ada kewenangan berhak dan berbuat. Ya, setiap orang memiliki kewenangan berhak, namun tidak semua orang berwenang untuk berbuat. Ya. Jadi kita sebagai manusia ini mempunyai hak, ya. Namun tidak semua kita juga bisa untuk berbuat, ya, di dalam sebuah hukum. Ya. Kita lihat dulu kewenangan berhak itu apa. Kewenangan berhak adalah setiap orang memiliki sejak dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Kewenangan berhak seorang tidak dapat ditiadakan oleh suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang. Ya. Jadi seperti halnya hak asasi manusia, ya, jadi itu sudah dimiliki oleh setiap orang, ya, sejak dia dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia dewasa, kemudian sampai dia meninggal dunia. Itu disebut dengan kewenangan berhak yang dimiliki oleh manusia itu. Ini hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap orang. Hak perdata adalah identitas orang yang tidak dapat hilang atau lenyap. Ya, contoh hak perdata adalah hak untuk hidup, hak untuk kawin, hak untuk memiliki, hak untuk beranak, dan hak untuk mewarisi. Nah, ini tidak bisa dihilangkan kecuali kalau memang ada hal-hal tertentu yang dianggap fatal. Ya. Seperti halnya misalnya dalam urusan warisan. Ada ketentuan hukum di dalam warisan itu yang bisa membatalkan hak orang itu untuk mewarisi. Ya, misalnya dia mencoba untuk membunuh pewaris misalnya. Ya. Jadi dia sebagai ahli waris karena tidak sabar akan membagi warisannya, dia mencoba untuk membunuh pewarisnya, maka itu bisa dibatalkan hak warisnya atau hak untuk mewarisinya. Kemudian contoh hak publik adalah hak memilih dan dipilih, hak menjadi anggota TNI dan Polri, hak menjadi PNS, dan hak menduduki jabatan tertentu. Ya, ini hak-hak yang memang dimiliki oleh setiap orang dan itu tidak bisa diganggu gugat karena itu memang hak asasi manusia. Ya, sepanjang dia memenuhi syarat. Ya. Kemudian yang kedua, kewenangan berbuat. Ya, tadi kalau tadi kewenangan berhak, ini kewenangan berbuat. Untuk mengetahui apakah orang itu wenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu umur, kesehatan, dan perilaku. Wenang berbuat ada dua pengertian: cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum, kecakapan atau kemampuan berbuat menurut hukum. Ya. Jadi walaupun dia punya hak, tapi belum tentu bisa berbuat. Kenapa dia belum tentu bisa berbuat? Dilihat dulu syaratnya, ya, memenuhi syarat atau tidak. Ya, seperti tadi misalnya, dia punya hak untuk menjadi anggota Polri atau anggota TNI atau menjadi PNS, tapi memenuhi syarat atau tidak. Ya. Misalnya dari segi umur, ya, kan biasanya mempersyaratkan minimal 18 tahun misalnya, maka dia bisa berbuat setelah dia berumur 18 tahun, atau syarat-syarat lain, kesehatan misalnya, ya. Dia sehat secara jasmani dan rohani atau tidak. Kalau dia tidak sehat secara jasmani dan rohani, maka dia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan haknya itu atau untuk berbuat itu tadi. Ya. Kemudian yang B, kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum. Kekuasaan atau kewenangan berbuat. Ya, ini misalnya kalau dia memang belum berumur 18 tahun, tapi karena ada hal-hal tertentu yang mengharuskan dia untuk berbuat secara hukum, maka itu bisa berdasarkan putusan pengadilan. Maka itu akan diakui secara hukum. Perbuatan hukum dilakukan oleh orang tidak cakap atau tidak mampu menurut hukum adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum. Jadi kalau dia tidak cakap menurut hukum, artinya dia belum berumur 18 tahun, ya, maka secara tidak langsung dia tidak cakap menurut hukum,
tidak sehat jasmani dan rohani misalnya, maka dia tidak memenuhi syarat secara hukum. Pentingan orang yang tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum diurus oleh pihak yang mewakilinya. Ya, jadi kalau dia belum dewasa, belum 18 tahun, atau dia tidak memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dia bisa diwakili. Ya. Misalnya pentingan anak yang belum dewasa diurus oleh orang tuanya. Sebelum anak itu 18 tahun, maka yang mewakilinya adalah orang tuanya yang mengurus segala sesuatunya. Kemudian kepentingan anak yang bawah perwalian diurus oleh walinya. Ya. Jika anak tersebut tidak memiliki orang tua, maka bisa diurus oleh walinya. Kemudian kepentingan orang dewasa yang berada di bawah pengampuan diwakili atau diurus oleh wali pengampunya. Bisa jadi dia walaupun dia sudah dewasa, sudah memenuhi syarat secara hukum, cakap menurut hukum, tapi dia masih di bawah pengampuan, karena ada beberapa hal yang mengharuskan dia berada di bawah pengampuan, maka dia harus diurus oleh wali pengampunya. Tidak semua orang belum dewasa dinyatakan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Ada perbuatan hukum tertentu dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena diwakili oleh hukum. Jadi bisa jadi dia memang belum dewasa tapi dia bisa berbuat secara hukum karena memang diakui oleh hukum, yaitu tadi berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Kalau dulu misalnya di dalam undang-undang tentang perkawinan, wanita yang berumur 16 tahun itu sudah bisa menikah sebelum adanya pembaruan ya. Kalau sekarang sudah berumur 19 tahun semua baru bisa menikah. Nah, sebelum berumur 19 tahun itu maka dia dianggap belum dewasa. Tapi kalau di dalam undang-undang perkawinan yang lama itu sudah bisa umur 16 tahun, maka anak perempuan itu sudah boleh menikah. Artinya walaupun dia belum cakap menurut hukum, karena cakap menurut hukum itu 18 tahun, maka sudah bisa menikah. Saya kira itu tentang konsep orang di dalam hukum perdata. Ya, jadi ada dua macam tadi. Orang itu ada manusia dan ada badan hukum, dan sudah dijelaskan terkait dengan beberapa hal terkait dengan orang dan manusia dan badan hukum tadi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.